Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Gerard Van den Broek menggenjot fisik dan teknik pemain U23. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Sebelum mereka tanggal 14-15 melawan Filipina atau melawan Brunei Iya, pertama? Brunei dulu. Brunei dulu kan? Brunei dulu baru Filipina Gimana, baru. Bung? Saya pikir nggak ada info-info baru ya kalau bisa dikatakan di sini. Untuk U23 kata maksudnya. U23. Ya karena kan pemain sudah dipanggil semua, Boy. Sudah 30 pemain, ada 2 yang dicoret kalau nggak salah ya, kiper ya. Iya, kiper Putra ya. Sanghasi sama satu Al-Mali kalau nggak salah. Dan saya sudah konfirmasi dengan manajer tim. Ya rekan kita sahabat kita juga Pak Lamzani. Zaki ya. Dan dia bilang ya benar, udah pelatih kiper short Van den Broek sudah mencoret itu, tinggal 4 saat ini, dan kondisi anak-anak dia bilang baik sejauh ini, bagus semua. Dan yang paling kita tunggu di sini sebenarnya Om Boy, di sini adalah sejauh mana kolaborasi antara Gerard Van den Broek dan Simon Tahamata. Jadi Om Simon ini gitu. Karena Simon ini kan tadinya cuma memang kepala untuk pemandu bakat kita. Iya. Tapi Di semua untuk level. U23 ini Tapi dia untuk U23 lebih spesial, aktif dia lagi. lebih masuk ke dalam sebagai asisten. Ya, bersama dengan Zulkifli. Iya. Jadi mereka akan sama-sama, itu yang kita tunggu bagaimana. Kalau dari segi akademi kan saya bilang ini Om Simon ini memang sudah matang benar kan. Di Iya. Ajax Akademi apapun, dia pernah di Arab Saudi. Jadi saya kira bagus dia bisa melihat karakter pemain-pemain ini. Iya. Untuk dia beri masukan kepada Van den Broek. Iya. Karena konon yang bicara ini kan yang pilih pemain-pemain ini adalah Van den Broek sendiri. Untuk AFF atau Asian Cup ini. Nah, dia dikejar waktu sebenarnya, Boy. Bukan saja di Piala AFF ini, tapi dia bagaimana untuk melihat pemain-pemain yang ada sekarang itu untuk dia pilih masuk ke bulan September. Piala Asia. Piala Asia kualifikasi. Kan itu lompatannya, dan memang Iya. cepat. Juli, kemudian Agustus. 1 bulan saja itu di Agustus, tanggal 1 sampai tanggal 9 sudah pertandingan di kualifikasi. Jadi mepet sekali waktu. Nah, itu yang saya pikir yang harus dilihat oleh baik si Om Simon sana, kemudian dengan Van den Broek dan Zulkifli untuk bisa menggenjot pemain-pemain ini yang terbaik. Saya pikir sudah yang terbaik yang ada sekarang lah. Untuk U23 ya. Iya. Kalau kita bicara mereka diambil dari Liga 1, dari Liga 2, kecuali Raven lah. Iya. Pemain abroad kita yang ada kan. Nah itu dia, Boy. Nah, ini yang menarik nih, tulisan-tulisan di media, baik itu online maupun media TV, mengenai bagaimana teman-teman wartawan melihat dan mungkin melakukan interview. Jadi yang menarik adalah digenjot fisik dan teknik oleh Gerard Van den Broek. Iya, karena dia ini kan bagus. Kenapa dia genjot fisik menurut saya? Kekuatan fisik yang dia utamakan, karena ini mungkin berkesinambungan, bukan saja dia melihat dengan Piala AFF atau Asian Cup ini, Boy. Ya, bukan karena di situ ada Malaysia, nanti kita kemudian akan ketemu Vietnam atau ketemu Thailand, bukan. Dia lihat jangka panjang sampai ke September itu. Makanya dari sekarang kan sebagian besar ini kerangka tim yang ada, sebagian besar ini di sini yang dia akan ambil. Toh kan nanti di September itu cuma ketambahan 5-6 pemain lagi, Marcelino, Yasin Hapner, Ivar, Rafael Struijk, itu akan pertama di situ kan? Namanya 9-5-6 pemain. Nah, Justru ini kerangkanya. Ini kerangkanya 90% di sini. Makanya dia genjot yang Boy bilang tadi, saya pikir itu benar. Bukan saja mental, tapi kekuatan fisik. Dan saya lihat dia berbicara bahwa kekuatan fisik yang saya utamakan kekuatan fisik. Kemudian bagaimana melihat karakter cara bermain sesuai dengan game plan dari dia yang dia inginkan. Nah, Van den Broek ini kan filosofinya adalah permainan sepak bola menyerang. Ya bukan Udah pasti ya? Udah pasti. Udah pasti menyerang. Karena dia terbiasa dengan itu kan. Sebagai pemain di tim nasional Belanda apapun, dia selalu bermain dengan pola seperti itu. Di Belanda kan kita tahu dengan 4-3-3 Om Boy. Sangat kuat. 4-3-3 itu kan sangat kuat. Dengan dua flank, 2 back di full back ini tuh yang aktif bisa naik. Mungkin kalau Om Boy masih ingat Andri van Tigelen dulu zamannya dia sama saya. Benny van Arle. Benny van Arle. Ya kan? Itu yang kuat, yang naik dari situ. Gelandangnya dia sendiri. Nah, gelandang dia sendiri. Ada Arnold Moeren sama Erwin Koeman, adiknya dari Ronald Koeman kan. Koeman sama Rijkaard. Nah, jadi dia akan melihat di situ. Dan saya pikir sebagai tuan rumah, pertama, dukungan dari supporter yang fanatik, ketika dengan sepak bola filosofi menyerang dari Gerard Van den Broek. Dan dia tahu bahwa
dalam permainan dia ingin mendapatkan poin untuk menang. Itu kan jadi bicara di depan media, depan pers, menurut ditanyakan. Saya ingin setiap pertandingan itu harus ada kemenangan yang dia akan dapatkan. Makanya dia yakin. Makanya 3 unsur tadi itu, mental, fisik, dan cara karakter, cara mereka bermain dengan sesuai dengan filosofi dia, itu yang dia kembangkan Artinya terus. Bung, kalau dia fokus juga pada fisik tadi, karena teknik itu ditunjang oleh fisik yang bagus kan? Iya, iya dong. Dia juga pasti melihat bahwa belum pada tahap yang sangat Ya, qualified pemain-pemain yang dipanggil Betul. dalam soal fisik mungkin. betul. Gimana Bung? Iya, itu yang dia lihat kan berbeda Iya. mungkin kalau dengan yang lebih senior ya, fisik Iya. kan sudah. Tapi ini dia lihat walaupun masih junior, masih muda, masih kuat, tapi memang harus ditambah. Karena Porsinya kalau ditambah. Iya, porsinya ditambah. Karena kalau dengan fisik yang bagus akan menunjang pemain itu kalau dengan teknik yang tinggi kan, Iya. skill yang baik, Iya. ditunjang dengan fisik, itu akan menjadi satu kesatuan yang oke di lapangan. Jadi semua bisa bermain siap selama 90 menit, pertambahan waktu mereka akan kuat. Itu yang dia lihat di sini. Karena ini bagi dia, kenapa? Ini pertaruhan besar kan. Kalau sampai gagal sudah menjadi tuan rumah, boy, dengan materi seperti ini, kan pasti dia akan dinilai minus kan, untuk bisa mencapai di bulan September di kualifikasi Piala Asia. Ya. Makanya dia genjot ini semua. Dia panggil pelatih kiper itu yang pelatih kiper di senior tuh, short, untuk bisa masuk. Dia panggil Sukil, ada pelatih fisik yang bagus. Matias Ya. Ibo datangkan lagi untuk Matias bersama Ibo? Matias Ibo kan Ya. ikut datang bersama Wow. untuk dia. Jadi semua potensi Simon sampai turun gunung lagi. Padahal Simon cuma untuk melihat pemain-pemain berbakat, tapi tidak, kali ini itu diminta Simon untuk bisa membantu dia. Karena Simon juga tahu dia kan Ajax. Iya, Sama-sama bisa punya komunikasi yang baik. Ini kan soal komunikasi yang dia inginkan. Ya, kebetulan Simon juga bisa berbahasa Indonesia kan dengan ini ya. Saya pikir ini bagi dia itu, saya pikir dia harus bisa memenangkan setiap pertandingan dan juga bisa menjadi juara. Itu tuntutan bagi dia. Kalau ini juara, kan asik bagi dia. Enak bagi dia untuk bisa melangkah ke bulan September. Iya. Artinya, Van den Berg lebih percaya diri, lebih yakin dengan komposisi pemain yang ada, dia akan bawa ini ditambah dengan yang tadi Marcelino dan kawan-kawan. Tentunya semua lebih pede untuk menghadapi pertandingan yang lebih sulit karena Korea kan sudah bersiap sejak sekarang. Bayangin kita belum bersiap di bulan September, tapi sekarang kita bersiap dengan kerangka Korea yang ada. sudah. Korea tanggal 30 ini Iya. ya sudah diumumkan oleh Lim Min Sun, pelatih Korea U23. Sudah 27 pemain dia umumkan mulai. Bayangin untuk ke September karena mereka tahu bermain di Indonesia. Kemarin kan mereka kena sama kita kan kalau adu penalti. Iya. U23 kan. Ini pemainnya bersama ya? Ya hampir sama ya? hampir sama. Karena ada Hampir juga sama. yang mungkin ada di juga bawah ya. usia 20 tahun. Waktu itu ada yang 20 tahun, 21 Iya. tahun kan. Jadi memang kita bisa lihat mereka fokus tahu bermain walaupun ini bermain di Sidoarjo. Di Gelora Delta sana, tapi pasti supporternya kan fanatik. Iya. Ya kemarin aja dengan kekuatan mereka bisa kalah sama kita lewat adu penalti, apalagi sekarang bermain di Indonesia. Makanya jauh-jauh hari mereka sudah prepare dengan baik untuk persiapan timnas U23 mereka. Iya. Bukan mereka mungkin nggak hitung kalau Laos, Makau yang ada di grup J kan, tapi Indonesia yang dihitung sama mereka. Karena hanya juara grup, Om Boy. Hanya juara grup yang lolos. Sisanya 4 runner up terbaik yang nanti akan dilihat dari 11 Iya. grup yang ada. Jadi pertarungan kita sebenarnya dengan Korea. Itu yang membuat kita bersiap di Piala AFF. Iya. Korea bersiap untuk ke bulan September. Jadi ini yang harus dilihat juga oleh Van den Berg. Bahwa dia harus punya pemain yang pas. Pemain yang Jangan-jangan ada kuat. mata-mata Korea juga. Bisa juga. Bisa Yang juga. hadir nanti tanggal 15 Juli. Pasti itu, Bung. Bisa. Mereka Ya kan? datang nonton, lihat siapa. Sekarang kan lawan Indonesia dia tahu. Dan kerangka tim, Korea juga tahu. Kerangka tim ini yang nantinya 90% Ya. dibawa sama Van den Berg. Untuk menuju ke Piala Asia di kualifikasi U23. Itu yang mereka lihat. Karena pemain-pemain kita kan pemain-pemain muda tapi sudah banyak bermain di klub-klub Liga 1. Tony Firmansyah menjadi andalan. Iya. Ya, untuk kita lihat dengan Mikel Tata. Kadek Ariel di Bali United, Kakang Rudianto di Persib, Robi Darwis. Kan bagus ada Muhammad Ferrari juga ada di sana. Nah, Muhammad Ferrari yang paling senior. Paling senior. Kapten ya. Ya, belum tentu juga kan. Belum tentu juga ya. Ada rekan dia di Persija kan, Doni Tri kan. Oh, bisa Itu juga. persaingan kan. Bisa ada perubahan Ada ya. perubahan, Mungkin kita gitu. menganggapnya ya Ferrari ini kapten lah ya. Tapi bisa berubah. Betul. Ya. Yang menarik ini dia mengatakan ini juga diperkuat oleh Zulkifli, kebetulan saya coba WA. Bicara dengan Zulkifli, bagaimana situasi latihan. Dia bilang Van den Berg memang sangat yakin sekali dengan tim ini, ya kan? Betul, itu betul. Kalau Ferrari katakan bahwa
Van den Berg lebih mengutamakan kepada penguasaan bola yang lama. Betul. Ya. Di build up dari bawah ya. Seperti timnas senior dong Bung ya. Iya. 3-4-3 atau 4-3-3 bisa 4-3-3. berubah. Iya. Gimana Bung? Kalau bermain dengan sepak bola filosofi dia menyerang, terbiasa dengan Iya. sepak bola Ini Ferrari bergelandang. yang bicara nih. Iya, pasti Ferrari kan tahu melihat ini. Dan dia akan bermain dengan 4-3-3. Ya, bukan bermain dengan 3-4-3. Itu kalau dilihat dari keinginan dari seorang Gerard Van den Berg. Iya. Jadi makanya kalau bermain dengan 4-3-3 berarti ada 2 back flat. Cuma siapa yang akan masuk di situ kan? Iya. Kalau mau bilang ada Ferrari yang bisa ada sana. Mungkin satu kadek area lagi. Bisa ada kadek ada, kita nggak tahu. Iya. Kita serahkan semua ke Van den Berg. Tapi kalau mau lihat memang 2 ini yang paling Harus cocok. juga bisa.